Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Faya ibadallah, wasi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Bapak Ibu sekalian, ikhwan fillah, sahabat-sahabat Al-Ihsan dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa dalam pertemuan kajian duha ini, dan kita bermohon kepada Allah mengawali kajian duha kita. Semoga apa yang akan kita kaji nanti mendapatkan manfaat yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita hingga di detik ini dinilai sebagai ibadah yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari pertama kita berjumpa setelah sebulan menunaikan ibadah siang Ramadan, sekaligus ahad terakhir, pekan terakhir di bulan Syawal 1435 Hijrah. Maka perkenankan saya bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang ada di masjid ini, di rumah Allah ini, diterima seluruh ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan ke dalam orang-orang yang lebih bertakwa lagi kepadanya. Bapak Ibu sekalian, takwa bila sudah didapatkan itu adalah sebuah anugerah yang tak terhingga, sebuah anugerah berlimpah yang luar biasa. Ya. Allah berjanji, siapa yang sudah berusaha saja, belum takwa, berusaha saja untuk takwa, maka janji Allah di surat At-Talaq, surah ke-65, ayat ketiganya, Allah berjanji akan melepaskan dia dari segala persoalan yang sedang dialami, diberikan jalan keluarnya. Dan bila membutuhkan rezeki apapun, Allah berikan, bahkan nyaris tak bertepi, terus berlimpah. Perhatikan janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang berusaha bertakwa, meningkatkan ibadah kedekatannya kepada Allah, maka Allah akan lepaskan ia dari segala persoalan yang sedang melilitnya. Ya. Dan kalimatnya makhraja menggunakan isim nakirah. Dalam bahasa Arab itu bentuknya umum. Jadi apapun persoalannya, Anda punya persoalan di rumah tangga, punya persoalan di kantor, punya persoalan dalam lingkup sosial kehidupan kita, Allah akan lepaskan dari segala problematika yang sedang kita alami itu. Tidak cukup sampai di situ. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan ia rizki, subhanallah, min haitsu la yahtasib, dari segala hal yang tidak bertepi dan bahkan tak kita duga. Ya. Semoga bagian pertama ini kita dapati. Bahkan Allah berjanji di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang berusaha bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Ya. Bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama tadi ada persoalan, kalau yang kedua tidak. Kita ingin memulai suatu aktivitas, Allah mudahkan. Bagi para ayah, Anda bekerja, Anda akan dimudahkan. Ya. Kemudian siswa yang sedang sekolah belajar akan dimudahkan. Para ibu dalam mengurus rumah tangga akan dimudahkan. Maka puasa memacu kita untuk berlatih takwa. Perhatikan kalimat Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun itu artinya latihan takwa. Di selama Ramadan kita dilatih. Kita dilatih untuk meningkatkan takwa kita. Tattaqun terulang 19 kali dalam Al-Qur'an. Ya. Tapi ingat ya, saya sering sampaikan, tattaqun itu latihan yang diikat dengan kalimat la'allakum sebelumnya. Kalimat la'allakum ini terulang 69 kali di Quran. Bila satu ayat diawali dengan kalimat la'allakum, ini menunjukkan pesan kepada kita bahwa tidak setiap orang yang puasa itu, sekali lagi, tidak setiap orang yang puasa itu akan berhasil dalam latihan takwanya, kecuali orang yang serius dalam menjalaninya. Kecuali orang yang serius dalam menjalaninya. Jadi jangan heran kalau, mohon maaf ya, hari pertama misalnya banyak orang yang bergabung untuk beribadah, masjid jadi penuh, tilawah Quran jadi banyak dan sebagainya. Itu bisa menurun, pertengahan menurun, ya, akhir jadi menurun. Kenapa? Karena tidak setiap orang akan berhasil kecuali orang yang serius. Nah, kalau sudah selesai latihannya, dirubah kata takwanya menjadi takwa yang sesungguhnya, yang benar dilakukan karena Allah, murni tak bercampur. Kalimat benar yang berasal dari Allah itu disebut dengan hak. Ya. Di benar itu ada dua istilah dalam bahasa Arab. Satu as-sidqu,
As-sidqu itu kebenaran yang mungkin diragukan oleh sementara orang. Insya Allah Pak Wali Kota akan datang ke sini hari ini jam 10. Sementara orang yakin, tapi masih ada yang ragu. Masa? Jam setengah 10 masih ada acara kok, ya. Misalnya di tempat A, B, C dan sebagainya. Nah, kalau kita ada satu kebenaran yang masih diragukan oleh sementara orang, itu sidqun. Sidqun, ya. Kalau orang percaya namanya shadiq. Tapi kalau sangat percaya sekalipun itu meragukan, maka ditambah dari shadiq menjadi siddiq. Abu Bakar kenapa digelari dengan Siddiq, As-Siddiq? Karena beliau percaya pada apapun yang disampaikan Nabi sekalipun orang meragukannya. Ya. Tapi kalau satu kebenaran yang tidak mungkin ditolak, tidak akan ada keraguan lagi, itu disebut dengan hak. Hak, hak, qaf, ada tasydid, hak. Karena itu kebenaran yang datang dari Allah itu bukan sidqun tapi hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, orang yang latihan takwa, kalau latihannya benar, bukan sidqun. Jadi kalau sidqun itu sifatnya saat Ramadan rajin ke masjid, Ramadannya selesai ke masjidnya. Ya. Saat Ramadan rajin tilawah Quran, selesai Ramadan semakin menurun atau hilang tilawahnya. Saat Ramadan yang nggak minta dicari-cari, ya. Maaf, orang nggak minta pun dicari, du'afa dicari, anak yatim dicatat. Selesai Ramadan lupa, ya. Yang di depan rumah pun nggak terlihat. Nah, itu baru sidqun. Tapi kalau betul-betul menjadi hak takwanya. Nah, kalau sudah di Quran kalimat hak disandingkan dengan takwa, maka takwanya dari tattaqun dirubah menjadi tuqah. Maka diingatkan oleh Nabi dalam setiap kali pertemuan ta'lim, khususnya khutbah Jumat, disitir surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di orang yang berhasil siamnya berubah takwanya dari latihan menjadi haqqa tuqatih. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang haqqa tuqatih itu. Dan subhanallah, saya bergembira dan bermohon kepada Allah, semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian di duha ini dicatat sebagai amal soleh yang bisa memberatkan timbangan